channelnya Muhammad Candi. Baik teman-teman semuanya, terima kasih khususnya teman-teman semuanya yang telah setia menonton channel saya. Dan juga terima kasih teman-teman yang baru bergabung di channel saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman semuanya supaya seluruh anak muda ataupun seluruh jiwa semangat bisa memahami ataupun bisa mengetahui informasi-informasi terupdate, informasi-informasi yang dibutuhkan oleh anak muda ataupun jiwa semangat. Baik, di sini saya ingin membahas tentang beberapa konsep, salah satu konsepnya anak muda. Baik, teman-teman semuanya di sini siapa kalau kerja mendapatkan sesuatu hal, kita anggap itu musibah, lalu dia merubah dirinya ataupun merubah konsepnya. Dulunya semangat membara, sekarang melemah seperti kapas terendam di air. Baik, beberapa konsep ini memang banyak sekali hal-hal yang pro dan kontra, tapi saya mengambil beberapa kesimpulan dari konsep ini. Anak muda banyak sekali, dia banyak mendengarkan informasi-informasi di luar sana, mungkin secara global, mungkin secara umum. Saya tidak menyalahkan sama sekali, saya juga tidak membenarkan sama sekali. Karena kenapa? Kita anak muda ataupun di tempat suatu pekerjaan, suatu perusahaan, suatu titik usaha itu harus sesuai dengan kualitas, kuantitas, dan hal yang lainnya juga. Karena kenapa? Karena kita kalau tidak tahu kualitasnya, tidak tahu cara sistem usaha tersebut, kita ataupun perusahaan tersebut, kita tidak akan pernah bisa memahami suatu permasalahan tersebut. Yang harus kita lakukan apa? Yang harus tidak kita lakukan apa? Contoh, banyak sekali orang, kalau kalian mau kerja, jangan tahu dulu gajinya, jangan tanya gajinya, jangan mencari informasi tentang gajinya. Kerjakan dulu secara maksimal, lakukan dulu secara maksimal. Semuanya akan ada waktunya pada saatnya kalian menerima gaji tersebut. Memang benar, di beberapa tempat kita harus memakai konsep seperti ini. Tetapi bedanya konsep di pasaran, di kaki lima, dan hal yang lainnya. Karena kenapa saya membawa hal-hal tersebut? Karena saya membahas tentang khususnya anak muda dan jiwa semangat. Dan juga saya yang digarisbawahi, saya membagi ataupun saya mengelompokkan anak muda global. Jadi pemokusan saya bukan di satu titik, pemokusan saya bukan di satu arah. Karena kenapa? Karena saya membahas anak muda keseluruhan. Karena kenapa? Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Mungkin ada beberapa oknum yang enggak setuju. Mungkin dari kalian juga ada beberapa hal yang tidak setuju. Tapi kalian, kalau kalian mau memahami secara apa yang telah saya sampaikan kepada kalian semua, kalian boleh memperkenalkan apa arti dari penyampaian saya pada hari ini. Kalian boleh lakukan. Contoh, kita ambil di kaki 5 ataupun di pasar. Kita mengambil contoh bekerja di pasar. Karena anak muda tidak semuanya bisa bekerja di salah satu perusahaan, tidak semuanya bisa bekerja di salah satu pemerintah ataupun pengusaha pemerintah. Karena kita mengambil contoh anak muda yang terputus pendidikannya dari masa SD sampai masa SMK, kuliahnya tidak sama sekali dia mengikuti. Karena kenapa? Beberapa faktor. Pemerintah yang salah? Enggak. Pemerintah juga ada juga peran terpentingnya. Karena kenapa? Kita garis bawahkan. Kita sudah mengasih beberapa hal yang memang dibutuhkan oleh anak muda, dibutuhkan oleh jiwa semangat. Jadi, kalau pemerintah saja sudah mendukung kita sebagai anak muda, kenapa kita anak muda tidak mendukung pemerintah? Dan hal yang lainnya juga. Karena kenapa? Saat kita gotong royong, saat kita kerjasama, pasti semuanya akan berjalan dengan lancar. Contoh, saya bawa ini di konsep pendidikan sebelum kita masuk di konsep pemasaran. Konsep pendidikan, kadang kita salah sasaran, kadang kita salah mengambil kesimpulan.
secara bulat mengambil kesimpulan ataupun secara jelas kita kadang kurang memahami. Karena kenapa? Ilmu pengetahuan, informasi yang ada di tempat kita masih mini, masih kecil, masih tidak banyak informasi-informasi yang memang seharusnya kita dapatkan. Contoh, di salah satu daerah, di salah satu pelosok, di salah satu perdusunan, di sini kita memahami banyak sekali dari pemerintah memberikan beasiswa ataupun memberikan hal yang lainnya juga, dan juga pemerintah juga supaya anak muda tidak ada lagi anak muda tidak berpendidikan. Tergantung di kita sekarang ini, kita yang membuat kesimpulan ini. Karena kenapa kita nggak bisa membuat kesimpulan ini? Karena informasi kita masih kurang, informasi kita masih belum tercapai yang secara maksimal. Informasi kan sudah ada di genggaman. Bagi orang yang bijak bisa memakai aplikasi ataupun global genggaman. Tetapi tidak semuanya yang bisa mengambil ataupun memahami informasi di genggaman. Tetapi gunanya kita, anak muda, gunanya kita, anak terdidik, gunanya kita, anak terpelajar, kita harus bisa memahami seluruh faktor, seluruh memang konsep yang memang dibutuhkan. Mau itu di masyarakat, mau itu di perkelompokan anak muda, mau itu di perkelompokan pekerjaan, mau hal apapun itu kita harus bisa memahami. Karena kenapa? Saat kita anak muda sudah bisa memahami, kita bisa memberikan contoh untuk masyarakat, kita bisa memberikan contoh untuk hal yang lainnya. Kalau teman kita yang terputus sekolah, kita bisa menyarani dia. Kalau umurnya tidak lagi muda, kita bisa menyarani dia untuk mengambil paket C ataupun bisa mengambil hal yang lainnya juga, supaya ilmu pendidikan enggak putus. Karena kenapa? Dari ilmu pendidikan inilah yang bisa kita membawa negeri kita yang lebih maju lagi, mungkin yang lebih memberikan kualitas yang lebih baik lagi. Di masa-masa pendidikan kita nggak boleh terputus, walaupun kita di tahap yang paling rendah ataupun di orang yang nggak mampu sekalipun, boleh rantai keuangan kita tidak mampu, tetapi ilmu kita harus melebihkan ilmu yang mampu dalam beradaptasi di semua tempat. Keuangan yang tidak mampu, tapi ilmu kita harus mampu. Supaya kenapa? Supaya kita bisa memutuskan rantai ketidakmampuan tersebut. Kalau kita cuma menerima rantai-rantai dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, kita mengambil rantai tersebut, kapan kita lagi mau melepaskan rantai tersebut? Kalau teman-teman mau berusaha melepaskan rantai tersebut, pasti teman-teman semuanya akan bisa menjadi generasi yang bijak dan generasi yang memang diuntungkan, ataupun generasi yang memang diperlukan di negara, ataupun generasi yang memang diperlukan di tempat kalian semuanya. Baik, balik ke konsep awal. Membawa struktur ataupun penempatan yang kurang tepat, ataupun hal-hal yang memang kurang kita tepatkan hal tersebut. Contoh, di pemasaran, di pasar, di pedagang kaki lima, memangnya kita tidak mau menanyakan gaji kita. Kalau kita nggak mau menanyakan gaji kita, saat sudah 1 bulan, gaji kita dikasihnya berapa? Dikasihnya sesuai bosnya. Nanti minggu depan, tahun depan, bulan depan, kita gajian lagi. Saat kita gajian lagi, kita dikasihnya lagi. Berapa gajinya? Lebih rendah dari gaji awal. Karena kenapa? Kita tidak bisa berbicara kalau kita sudah dikasih hal tersebut. Kita tidak bisa membicarakan hak kita. Kita nggak bisa berbicara, itu bukan hak saya, itu hak saya. Kalau kalian sudah berbicara di awal, tetapi kalian pahami dulu konsep tersebut. Ini bagi yang di pasar. Banyak sekali teman-teman kita yang dari perdaeraan, ataupun dari perdusunan, ataupun dari perkampungan. Dia kerja di pasar, dia ikut kerja, dia lakukan dengan semangat setiap hari yang dia lakukan. Lalu salah satu toko ini menghasilkan keuntungan. Bulan ini dia mendapatkan
gaji yang maksimalnya 5%. Lalu bulan depan dia menerima cuma 3%. Apakah dia bisa berbicara? Nggak bisa. Karena kenapa? Dari awal dia tidak ada di garis bawahi. Contoh, saat dia mau melamar pekerjaan di salah satu pengusaha pasar, dia harus paham dulu dia di bagian mananya. Kalau memang perusahaan itu mempunyai pabrik atau perusahaan itu mempunyai tempat, teman-teman masuk di salah satu konsep tempat, boleh teman-teman tidak mempertanyai gaji. Karena kenapa? Karena sudah pasti konsep gaji di dalam SK kalian sudah tertera ataupun sudah tercantum. Tetapi saat kalian menjadi karyawan biasa, kalian sedikit banyaknya harus tahu tentang gaji. Saat orang demi orang ataupun tahap demi tahap mengeluarkan hak kita, saat hak kita berkurang ataupun tidak pas dengan hak kita yang telah dilakukan perjanjian awal, kalian bisa berbicara. Tetapi kalau kalian nggak berani berbicara, kalian nggak akan bisa mendapatkan hak kalian. Karena kenapa? Kalian dari awal nggak ada di garis bawah. Jadi kita anak muda sedikit banyaknya harus kritis. Kita anak muda sedikit banyaknya harus berani berbicara. Walaupun sekilas kedengarannya nggak sopan, kedengarannya nggak pantas, tetapi itu hak kita. Karena kenapa? Kita anak muda harus butuh tahu konsep juga. Kita harus tahu yang struktur yang memang benar harus dipahami. Bukannya kita anak muda yang bisa dimanfaati orang yang lebih dewasa dari kita. Jadi di sini teman-teman pahami dulu konsepnya. Kalau teman-teman masuk di salah satu perusahaan, yes oke, semuanya sudah ada SK, semuanya sudah ada tertera tentang gaji teman-teman semuanya. Tetapi kalau teman-teman di pasar, channel ini saya bikin khususnya bagi teman-teman yang masih bekerja di pedagang kaki lima maupun itu di konsep pasar tradisional. Itu saya memberikan informasi-informasi untuk teman-teman kita semuanya, supaya kita anak muda, generasi muda saling mengingatkan, saling memberi informasi satu sama lain, saling memahami satu sama lain, dan juga saling mendukung satu sama lain. Karena kenapa? Kalau bukan kita, siapa lagi yang memberitahu, khususnya untuk anak muda. Jadi khususnya anak muda, kalian harus berpikir kritis, kalian harus berani berbicara, walaupun di tempat maksimal mungkin hal tersebut kalian harus berani berbicara. Karena kenapa? Saat kalian berani berbicara, kalian akan mendapatkan suatu jawaban. Tetapi kalau kalian cuma diam, cuma mengikuti arahan, kalian tidak akan pernah menjadi anak muda yang senang ataupun anak muda yang sukses di dalam pemikiran ataupun hal yang lainnya juga. Baik teman-teman, sampai jumpa di channel saya berikutnya. Ikutin terus channel saya, karena saya setiap hari akan mengupload channel saya, dan juga saya share ke teman-teman semuanya, dan juga teman-teman juga semuanya jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman semuanya, supaya teman-teman semuanya bisa memahami ataupun generasi muda tidak lagi dalam kategori kena yang tidak diinginkan. Oke teman-teman, sampai jumpa, ketemu lagi channel saya berikutnya. Bye bye.